Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tentang makalah ilmiah dan laporan praktikum ilmiah. Di sini saya mau untuk Farhan sebagai moderator. Saya Rimatus Christian sebagai operator. Saya Amanda Aura sebagai presentator. Saya Intan Aminati sebagai presentator. Saya Susi Anggreni sebagai presentator. Saya Dika Menjadi sebagai presentator. Saya Ivan Susi sebagai presentator. Ivan Anggini sebagai presentator. Saya Rahmat Suci sebagai penulis. Nah itu mungkin kita ke materi. Yang kedua ada makalah ilmiah, yang ketiga ada laporan praktikum ilmiah, yang keempat ada perbandingan dan persamaan, yang kelima tips dan penulisan efektif, dan yang keenam adalah kesimpulan. Pendahuluan, pentingnya komunikasi ilmiah. Peran dalam kemajuan sains. Sains mendorong kemajuan teknologi, mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Penemuan baru melahirkan teknologi canggih yang mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi. Tujuan komunikasi ilmiah yaitu menciptakan, menersitkan, dan menyebarkan penelitian. Yang kedua, memahami dan menemukan informasi ilmiah. Yang ketiga, menyampaikan temuan secara efektif kepada audiens. Terus jenis dokumen ilmiah. Yang pertama ada jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini adalah publikasi periodik yang berisi kumpulan artikel ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan secara berkala dan telah melalui proses review yang ketat untuk memastikan kualitas dan kredibilitasnya. Nah, tujuannya adalah untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang tertentu dan menjadikan rujukan bagi peneliti lain. Yang kedua ada buku ilmiah. Buku ilmiah adalah karya tulis yang berbasis penelitian yang pembahasannya ini mendalam tentang suatu bidang ilmu, disusun secara sistematis sesuai kaidah ilmiah dan dirancang untuk audiens akademik atau peneliti. Yang ketiga ada makalah konferensi. Makalah konferensi adalah naskah yang diajukan untuk dipresentasikan dalam sebuah konferensi ilmiah atau profesional. Nah, makalah ini berisi ringkasan peneliti, temuan, atau ide baru yang telah ditinjau oleh tim penilai sebelum diterima untuk presentasikan secara lisan atau melalui sesi poster. Yang terakhir ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang merangkum secara rinci seluruh proses dan hasil suatu penelitian secara sistematis, mulai dari tujuan, metode, data, dikumpulkan, analisis, hingga kesimpulan yang diambil. Next. Apa itu makalah? Yang definisi dan karakteristiknya, laporan ilmiah objektif yang menyajikan gagasan dan pemecahan masalah secara sistematis. Yang pertama ada logis dan sistematis, yang kedua ada objektif dan akurat, yang ketiga didukung data dan teori, yang keempat mengikuti kajian ilmiah. Ada pula fungsi dan tujuannya. Yang pertama memenuhi tugas akademik, yang kedua mengomunikasikan hasil penelitian, yang ketiga mengembangkan ilmu pengetahuan, dan yang keempat menganalisis dan memecahkan masalah. Ada juga jenis-jenis makalah ilmiah. Yang pertama ada makalah penelitian
penelitian, makalah kajian pustaka, makalah konferensi, dan makalah posisi. Adapun struktur umum makalah ilmiah, struktur makalah yang sistematis membantu pembaca dalam memahami ide secara logis. Ini yang dimaksud adalah kerangka dasar penulisan ilmiah yang sangat efektif. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas masalah tertentu secara sistematis berdasarkan kajian pustaka atau lapangan dan mengikuti metode ilmiah. Adapun bagian awalnya yang pertama ada halaman judul, abstrak atau pengantar, dan daftar isi. Lalu di bagian isi ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Di bagian penutup ada daftar pustaka dan lampiran opsional. Lalu yang berikutnya ada judul dan abstrak makalah ilmiah. Apa sih judul dan abstrak makalah ilmiah itu? Terdiri dari yang aja. Jadi elemen penting dalam abstrak itu ada inti masalah atau latar belakang. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian. Lalu yang ketiga ada metode yang digunakan. Lalu yang keempat ada hasil atau data utama. Yang kelima ada kesimpulan penelitian. Yang keenam ada tingkat atau ringkasan seperti kesimpulan. Lalu apa saja judul yang baik? Kriteria judul yang baik itu ada gambaran singkat emosi penelitian, esensi penelitian, lalu ada menarik perhatian pembaca, lalu ada tempat menjelaskannya dengan topik. Lalu pendahuluan makalah ilmiah. Pendahuluan adalah bagian awal karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai pengantar, memberikan gambaran awal dan alasan penulisan. Lalu yang berikutnya ada latar belakang penelitian, itu seperti menjelaskan alasan mendasar mengapa topik penelitian dipilih dan pentingnya dilakukan. Ini menjadi landasan awal gagasan penelitian. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu mengidentifikasi dan merumuskan isu atau pernyataan kunci yang akan dijawab melalui penelitian. Ini secara spesifik dan jelas. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Itu menjelaskan target yang ingin dicapai dan kontribusi apa yang diharapkan dari hasil penelitian bagi ilmu pengetahuan masyarakat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka makalah ilmiah. Yang pertama itu ada studi literatur terkait, yaitu kajian literatur meninjau laporan penelitian terdahulu. Ini melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis relevan. Kemudian di situ berisi mengkaji teori dan konsep, mencegah duplikasi penelitian, dan landasan perumusan masalah. Kemudian ada perangkat teori. Perangkat teori ini memberi landasan konseptual, membantu peneliti memahami hubungan antar variabel untuk analisis data. Yang berisi landasan teoritis penelitian, memahami hubungan variabel, arah analisis data. Yang terakhir, pengembangan hipotesis. Hipotesis dikembangkan dari kajian teori. Bagian penting untuk menentukan langkah dan arah riset selanjutnya. Yang berisi bagian penting penelitian, berdasarkan teori yang kuat, menentukan langkah riset. Kemudian ada metode penelitian makalah ilmiah. Metode penelitian makalah ilmiah itu ada 4. Yang pertama, desain penelitian. Apa sih jenis desain penelitian? Desain penelitian itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan riset, mencapai pedoman, prosedur, dan teknik untuk membangun strategi pengumpulan serta analisis data yang efektif. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Sampel adalah bagian representatif dari populasi yang dianalisis. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah metode sistematis untuk mengumpulkan
Contohnya observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Selanjutnya ada analisis data, yaitu tahapan memproses, membersihkan, dan memodelkan data untuk menentukan informasi berguna. Adapun hasil dari makalah ilmiah yaitu penyajian data. Penyajian data adalah teknik sistematis untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan berbagai macam metode dan format. Yang pertama ada narratif dan tekstual, yang kedua ada tabel, kolom dan baris, yang ketiga ada grafik, visualisasi data, yang keempat ada gambar dan diagram. Lalu ada interpretasi awal akhir. Interpretasi data melibatkan analisis mendalam untuk menjelaskan makna di balik temuan dan menyampaikan implikasi penting yang mencakup analisis dan komunikasi. Yang pertama ada meringkas temuan utama, menggambarkan pola data, mengkomunikasikan implikasi, dan yang terakhir menghubungkan dengan teori. Selanjutnya ada diskusi makalah ilmiah. Bagian diskusi menginterpretasikan bukti, mengintegrasikan temuan dengan literatur, dan menekankan aplikasi penelitian. Yang pertama, pembahasan temuan, menguraikan hasil penelitian berdasarkan analisis data, menyajikan temuan secara jelas, objektif, dan konseptual untuk wawasan mendalam. Selanjutnya ada keterkaitan teori atau penelitian, yaitu menganalisis dan membandingkan hasil dengan teori atau literatur yang ada untuk menunjukkan posisi dan integrasi studi. Selanjutnya ada implikasi hasil. Implikasi hasil adalah menekankan kontribusi penelitian dan dampaknya terhadap bidang ilmu, praktik, serta alat penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian, yaitu mengidentifikasikan batasan metodologis atau konseptual yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian untuk menjaga objektivitas ilmiah. Kesimpulan makalah ilmiah. Ringkasan utama temuan. 1. Berarti seluruh esensi penelitian yang dilakukan. 2. Menyajikan hasil-hasil utama secara integral. 3. Biasanya dari cara penelitian yang menjawabkan atau menemukan masalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rujukan masalah. Mendefinisikan masalah sebagai pusat perhatian penelitian. Memastikan setiap tujuan penelitian telah tercapai. Daftar pustaka makalah ilmiah. Pentingnya citasi. Pencatutan pustaka adalah fondasi
Mengkomunikasikan hasil eksperimen dan mendokumentasi temuan. 2. Teknik untuk eksperimen berbagai dan dari masalah ilmiah yang lebih umum. Selanjutnya, struktur umum laporan praktikum ilmiah. Komponen kunci memiliki halaman judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, mengenai penelitian, hasil dari pembahasan, kesimpulan dan syarat, daftar pustaka, lampiran. Alur laporan praktikum. Tahap 1, persiapan awal, yaitu memiliki mencari format dulu, judul dan data dasar. Tahap 2, konteks dan teori. Ada latar belakang, tujuan dan dasar teori. Tahap 3, pelaksanaan. Ada alat, bahan, prosedur dan data. Tahap 4, analisis data. Penyajian, interpretasi temuan. Tahap 5, penutup, yaitu kesimpulan, saran dan referensi. Judul dan tujuan praktikum. Penulisan judul yang informatif. Judul praktikum harus ringkas dan jelas tentang isi eksperimen serta memberikan gambaran umum tentang fokus penelitian atau kegiatan. Gambaran singkat penelitian, fokus utama kegiatan, ringkas dan jelas. Rumusan tujuan eksperimen. Tujuan praktikum menyatakan hasil yang diharapkan dari eksperimen, mendefinisikan apa yang akan dipelajari atau dicapai oleh peserta, memahami konsep, menerapkan metode, mengambil keputusan. Potensi jika ada. Potensi adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya melalui eksperimen. Dasar teori laporan praktikum. Seperti yang kita lihat bersama-sama di depan, itu ada pertama ada fungsi dasar teori. Nah, fungsi dasar teori ini ada mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada materi pendukung praktikum, lalu ada memberikan wawasan untuk mempermudah pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya ada konsep alamiah dan relevan. Itu ada teori asal bahasa, terus ada prinsip pengukuran tanah, lalu ada metode penelitian eksperimen. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar eksperimen. Apa sih prinsip dasar dari eksperimen itu? Di situ ada prinsip kausalitas, baru ada validitas, terus ada reliabilitas, lalu ada kontrol penelitian, itu ada variabel, baru ada kondisi, terus yang selanjutnya ada randomisasi, baru ada replikasi, baru yang terakhir itu ada blocking. Next. Lalu ada balat dan bahan yang hukum. Tentang lengkap alatnya yaitu ada gelas beker, laboratorium Meyer, IPTS dan Budet. Lalu spesifikasi bahan. Bahan kimia dan organik memerlukan penanganan khusus. Keselamatan adalah prioritas utama dalam sebuah praktikum, yaitu mencakup asam dan basa, garam dan logam, spiritus sebagai bahan bakar, etilen group sebagai pewarna. Kemudian ada prosedur praktikum. Pertama itu adalah langkah eksperimen. Yang kedua tahap 1 persiapan, menentukan tujuan, menyiapkan alat, bahan dan tempat praktikum. Kemudian ada fase 2 yaitu pelaksanaan, melakukan eksperimen oleh siswa didampingi pengawas. Kemudian ada fase 3 yaitu evaluasi, menganalisis hasil eksperimen dan tindak lanjut. Kemudian ada gambaran pelaksanaan. Pertama ada sebagai panduan baku bagi seluruh pihak terkait praktikum, menjamin kualitas pelaksanaan melalui tujuan
praktikum itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pencatatan data, itu melibatkan pengumpulan data dan perekaman informasi ilmiah dari percobaan atau pengamatan yang dilakukan. Lalu kedua ada penyajian data. Nah, penyajian data itu data yang divisualisasikan menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk menyampaikan temuan secara jelas dan menetapkan pola. Yang terakhir ada perhitungan dan analisis. Proses evaluasi data mentah untuk menarik kesimpulan yang berarti, termasuk analisis, analisa, statistik, terus interpretasi hasil gitu. Next. Kemudian ada analisis dan pembahasan laporan praktikum, yaitu pembahasan laporan praktikum ini panduan komprehensif untuk penyusun laporan yang biasanya jelas dan ringkas. Ini menyoroti temuan dan analisis hasil praktikum. Lalu ada interpretasi data, menganalisis data, membuat grafik dan penandakan kesimpulan datanya berbentuk yang benar, memastikan pemahaman terhadap temuan eksperimen. Kemudian kesesuaian dengan teori atau hipotesis, membandingkan hasil percobaan dengan landasan teori dan tujuan awal, verifikasi apakah temuan mendukung atau menyimpang hipotesis. Terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Biasanya itu mengidentifikasi variabel, pengaruh, batasan eksperimen, dan potensi kesalahan, menganalisis dampaknya terhadap akurasi dan validasi hasil. Kemudian ada kesimpulan dan saling praktikum. Yang pertama itu ada ringkasan hasil utama. Biasanya ini yang komprehensif mengulas berbagai percobaan dan dari karakteristik makhluk hidup hingga interaksi ekologis. Kemudian ada jawaban atas tujuan praktikum itu biasanya percobaan dirancang untuk memahami prinsip ilmiah dan mengembangkan keterampilan observasi. Hasil secara efektifnya menjawab tujuan awal memperkaya wawasan peserta. Kemudian ada saran praktikum selanjutnya, yaitu peningkatan kelengkapan alat dan bahan praktikum, pembaruan metode pembelajaran dan integrasi teknologi atau simulasi, peningkatan pemahaman dan interaksi dosen atau asisten praktikum, dan yang terakhir fokus pada persiapan yang lebih matang dan terstruktur. Selanjutnya ada perbedaan kunci makalah ilmiah dan laporan praktikum ilmiah. Yang pertama, makalah ilmiah tujuannya adalah membahas permasalahan, teori atau studi lapangan tertentu. Yang kedua, audiens dan komunitas akademik, peneliti dan mahasiswa. Dan kedua, ada yang kedalaman dan kedalaman. Yang pertama, cenderung lebih ringkas, fokus pada topik spesifik. Terus yang kedua, dapat bersifat konsensual atau tinjauan literatur. Selanjutnya ketiga, format dan gaya penulisan. Itu struktur ilmiah, singkat, pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya gaya format dan objektif. Terus laporan praktikum ilmiah itu tujuan dan audiensnya. Yang pertama, mendokumentasikan dan menganalisis hasil eksperimen. Untuk audiensnya, instruktur, rekayasa, catatan dan pembelajaran, catatan hasil pelajaran. Terus yang kedua, itu dan kedalaman. Itu ada dua, yaitu fokus pada aktivitas sosial. Yang kedua, berbasis data dan observasi empiris. Selanjutnya, format dan gaya bertulisan, yaitu struktur laporan lab atau pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Terus gaya format dengan prosedur dan hasil. Di sini ada tips penulisan efektif. Yang pertama itu penjelasan dan di sini teman-teman kalau misalnya dalam penulisan itu harus jelas, terus juga mudah dipahami biar nanti yang membaca ini dapat dipahami
belajar tingkatan alur dan bisa. Yang mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari dari kelompok 4 materi 3. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika hasil praktikum tidak sesuai dengan teori? Apa tadi? Apa yang harus dilakukan? Terus jika hasil praktikum tidak sesuai dengan teori. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, perhatian. Kami menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Ingin menjawab dari pertanyaan saudari Rizky Lestari. Ya, tadi pertanyaannya kan jika hasil praktikum tidak sesuai dengan teori. Jadi jika hasil praktikumnya tidak sesuai dengan teorinya, mungkin
kalian bisa melakukan catat atau laporkan semua hasil praktikum yang sudah kalian buat itu secara lengkap. Lalu yang kedua, evaluasi kembali prosedur praktikum untuk memastikan metode dan alat yang digunakan itu sudah benar. Lalu yang ketiga ada buat hipotesis baru jika hasil menunjukkan fenomena yang berbeda dari teori. Lalu yang keempat ada analisis kemungkinan kesalahan eksperimen seperti kesalahan pada ukuran, kondisi, terus atau variabel yang tidak dikendalikan. Lalu yang terakhir itu ada gunakan hasil yang diperoleh untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut. Apakah sudah menjawab? Dari sibuk kan?